rasakan agung namanya. Puji dan tiuplah sang kakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sang kakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dalam ibadah ini kita merayakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dan mari kita awali ibadah ini dengan sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, Tuhan beserta saudara. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang terkasih, pada minggu Yesus dibaptis ini, kita diajak untuk menghayati bahwa sekalipun Yesus turut dibaptis, namun baptisan terhadap dirinya memiliki makna yang sama sekali berbeda dengan kita. Baptisan Yesus melambangkan solidaritasnya dengan orang-orang berdosa, dengan segala penderitaan di dunia. Baptisan Yesus juga menandai sebuah awal yang baru, di mana Yesus memulai seluruh karya pelayanannya di dunia
sebagai Dia yang telah diurapi Allah. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 2 dan 3 menyatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa awal penciptaan dunia, roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Kehadiran roh Allah di atas air melambangkan bahwa rohnya adalah roh yang kreatif membarui dan memberi hidup kepada segala jenis ciptaan yang baru. Melalui tema ibadah saat ini, terus-menerus dibarui, kita diajak untuk menghayati bahwa baptisan yang kita terima bukanlah ritual sekali seumur hidup. Baptisan adalah sebuah tanda dan materai, sekaligus komitmen untuk terus-menerus hidup dalam pembaruan diri, memberi hidup dan menjadi berkat di tengah keluarga, masyarakat, bahkan dunia, seperti yang Yesus teladankan dalam hidup dan pelayanannya. Jemaat Tuhan di hadapan Allah yang Maha Setia dan Maha Kasih, mari kita buka seluruh hidup dan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menaikkan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kehidupan. Dan di tengah ujian yang masih harus kami hadapi, wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum teratasi. Pada pagi hari ini kami datang dan secara pribadi kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita datang di dalam doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Di hadapan Allah yang hidup, tidak ada yang dapat kami tutup-tutupi, tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Seberapa kami rapi membungkusnya, tetapi Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Pada pagi hari ini kami datang menaikkan pengakuan dosa kami, serta penyesalan hidup kami. Saat-saat ini kami menyadari betapa rapuh dan rentannya kami, betapa dekatnya kami dengan kematian. Dan biarlah pada pagi hari ini kami telah jujur mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami mohon pemeliharaan Tuhan menolong kami terus bertahan di dalam iman kami, terus menumbuhkan buah dalam situasi dan kondisi apapun. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Di dalam Kristus Juru Selamat kami telah berdoa.
Amin. Dan umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 36, ayat 26 dan 27. Berita anugerah dari Tuhan tertuliskan demikian kepada kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sampaikan salam damai kepada jemaat di sekitar kita, kepada keluarga di rumah kita. Dan sebagai umat Tuhan yang telah diampuni dan diperdamaikan di dalam Kristus, marilah kita menyiapkan komitmen kita untuk hidup dengan penuh sukacita di dalam keluarga kita, meskipun masalah menghimpit dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dan mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kembali kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, adalah saat yang indah ketika kami anak-anak-Mu disapa oleh Tuhan. Adalah saat yang membahagiakan bagi kami ketika Engkau berkata-kata kepada kami, dan kami tahu Engkau menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya melalui firman-Mu, Bapa di surga menyapa kami, Bapa di surga berkata-kata kepada kami. Karena itu berikanlah sukacita ketika saat ini, waktu ini kami pakai untuk mendengar dan merenungkan firman. Berkati kami, dan kami pun
menjadi berkat ketika kata-kata Tuhan itu menetap dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan mari kita terima sabda Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Di tengah segala situasi kita percaya keadaan kita baik karena Tuhan Maha Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan sebuah restoran itu dikatakan maju atau berkembang? Restoran dikatakan maju atau berkembang ketika yang makan di sana semakin banyak, ketika omsetnya semakin besar. Itu kalau restoran disebut maju, kalau yang datang semakin banyak, omsetnya pun semakin besar. Bagaimana dengan perusahaan? Kapan perusahaan itu dikatakan maju juga? Mungkin hampir sama. Ketika produksinya semakin banyak, ketika pelanggannya semakin bertambah, dan ketika omsetnya juga semakin besar. Dan sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kapan gereja itu maju? Kapan gereja itu dikatakan berkembang? Apakah juga dihitung dari jumlah jemaat yang semakin banyak, dari persembahan yang semakin besar? Gereja A makin maju, ukurannya ketika yang datang makin banyak, persembahannya makin besar. Bapak Ibu, untuk gereja mungkin agak berbeda dengan restoran dan juga perusahaan. Gereja maju, gereja bertumbuh,
gereja berkembang bukan pertama-tama semakin banyaknya orang atau semakin besarnya persembahan, tetapi diukur dari pelayanan yang ada. Bapak Ibu, sebagai gereja, kita dikatakan bertumbuh, kembang, dan maju. Karena pelayanan kita yang bertambah. Kalau kita perhatikan di Cirebon ini, sebagai gereja, kita melayani di bidang pendidikan. Sebagai gereja, kita juga punya pelayanan panti Breda Kasih. Sebagai gereja, orang-orang yang bersuka cita, yang mau pesta, kita juga layani dengan gedung Yakin. Sebagai gereja, pelayanan kita juga bertambah. Ketika ada kedukaan, ada kematian, ada pelayanan rumah duka Golden Gate. Mungkin jemaatnya tidak bertambah, tapi pelayanannya semakin banyak. Jadi boleh dikatakan kehidupan gereja kita ini semakin bertumbuh, semakin berkembang karena pelayanan yang dapat memberi berkat kepada sesama. Di bidang pendidikan, orang-orang tua, lansia, kemudian kedukaan. Bahkan kita juga melayani mereka yang bersuka cita dengan gedung Yakin. Dan prinsip kita kan bukan semata-mata cari untung, cari duit, cari profit. Bapak Ibu, kalau pakai gedung Yakin, mana ada gedung yang semurah gedung Yakin? Karena memang kita bukan untuk mencari profit, tetapi pertama-tama fungsi gereja semakin luas melayani, semakin banyak orang. Dan tentunya pelayanan ini harus ditopang. Dan apa yang menopang gereja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tesis yang menarik yang mengatakan gereja itu kuat ketika keluarga-keluarga dari jemaat itu kuat. Gereja itu maju, gereja itu hidup ketika keluarga-keluarga Kristen di dalamnya itu juga hidup, itu juga kuat. Dan Bapak Ibu, bagaimana keluarga itu bisa kuat? Ya ketika di dalamnya ada keakraban, ketika di dalamnya ada kedekatan, ketika di dalamnya ada kasih sayang. Dan saya merasa tidak akrab dengan ayah saya. Bisa dihitung berapa kali saya memeluk ayah saya mencium ayah saya ngobrol dengan ayah saya. Dan ketika semakin kita tidak akrab, salah paham itu gampang terjadi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keakraban itu penting. Semakin kita akrab, semakin kita lebih enak ngomong, lebih enak negur, lebih enak mengingatkan sebuah kesalahan. Tapi kalau orang tidak akrab, maksud baik kadang bisa ditangkap keliru. Maksud baik kadang bisa disalahpahami. Dan hari ini kita diingatkan akan Allah Bapa yang akrab
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus muncul, usia Yesus ketika mulai pelayanan itu kira-kira 30 tahun. Dan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ketika kepalanya dicelupkan ke air dan kemudian muncul, langit terkoyak, Roh Kudus turun, dan yang menarik, terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika saya membaca bagian ini, saya menemukan dan merasakan Bapa itu, Allah itu, Bapa yang akrab. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, biasanya kalau anak kita masih kecil, seringkali kita menyapa dia dengan sayang. Anakku yang kusayangi, cintai. Makin besar, makin sering atau makin jarang. Anak kita sudah dewasa. Ini khususnya bapak-bapak ini, karena Bapa di surga. Masihkah kita juga nelpon anak kita atau bilang pada anak kita, "Nak, engkau itu tak sayang." Ini yang dilakukan Bapa di surga. Ketika Yesus dibaptis, ada deklarasi, ada proklamasi. Ini di hadapan banyak orang. Suara itu terdengar. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus baru memulai pelayanan. Belum melakukan banyak hal, belum menghasilkan prestasi, belum menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Tapi justru di awal pelayanan ada deklarasi dari Bapa. Ada pernyataan Bapa di depan orang banyak. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu, Bapa yang diperkenalkan kepada kita bukan Bapa yang menakutkan, bukan Bapa yang berjarak, tetapi Bapa yang dekat, Bapa yang hangat, Bapa yang akrab kepada anak-anaknya. Dan tadi tesisnya berkata gereja itu kuat ketika keluarga-keluarga itu juga kuat. Gereja itu akan maju ketika keluarga-keluarga Kristen itu juga semakin akrab, semakin dekat, semakin hangat. Karena apa yang terjadi di keluarga, itu yang kita harapkan terjadi di gereja. Kita pengen persekutuan yang hangat, yang memperhatikan, yang menegur kesalahan, yang mengampuni. Itu kan yang juga kita harapkan terjadi di keluarga kita. Jadi gereja akan maju, persekutuan umat Tuhan itu akan bertumbuh. Itu dimulai dari keluarga-keluarga kita. Karena keluarga itu diibaratkan seperti bola kaca. Kalau tidak dijaga hati-hati jatuh, maka akan ambiar. Kalau sudah retak, kalau sudah pecah, kembali untuk merajutnya itu butuh kekuatan lebih. Sedangkan yang lain, usaha, pekerjaan, itu seperti bola bekel. Kadang bisa jatuh, tetapi juga bisa mentul lagi ke atas. Orang usahanya bisa jatuh, bisa bangkrut, tapi kemudian bisa bangun lagi,
bisa berhasil lagi. Tapi kalau keluarga itu diibaratkan seperti bola kaca. Kalau tidak dijaga hati-hati, maka ketika jatuh untuk memulihkan kembali, itu pekerjaan yang berat. Dan Bapak Ibu sebagai pendeta, masalah berat, masalah kompleks yang sering saya temui, itu adalah masalah-masalah keluarga. Antara suami istri, antara orang tua, anak. Dan masalah keluarga itu kalau kita jujur, itu masalah berat. Kalau masalah pekerjaan kadang bisa kita tinggalkan. Lah kalau masalahnya keluarga, nggak bisa kita tinggalkan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Bapa memperkenalkan diri sebagai Bapa yang akrab, Bapa yang hangat. Dan kiranya itu yang juga kita bangun dalam kehidupan keluarga kita. Keakraban, kedekatan, kehangatan yang mulai pudar kita hidupkan. Jarak yang mulai renggang kita dekatkan. Di tengah situasi wabah pandemi COVID-19, ketika semua bidang kita mengalami penurunan, tapi saya menangkap ada sisi baiknya. Ketika waktu kita di luar terbatas, lebih banyak waktu kita sekarang ada di rumah. Keluar kota, keluar negeri sekarang tidak memungkinkan. Waktu lebih banyak itu di rumah. Mungkin ini saat yang disediakan Tuhan bagi kita untuk kembali merajut keakraban, kehangatan, keeratan keluarga kita. Karena sebuah keakraban itu terwujud, yang pertama itu perlu investasi waktu. Semakin waktu bertemu kita semakin banyak, maka semakin kita dapat dekat, semakin kita dapat akrab. Dan kalau kita membaca Injil Markus, ada saat dikatakan pada pagi-pagi benar Yesus menyendiri, berdoa, berjumpa dengan Bapanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keakraban itu terwujud, keakraban itu terbangun ketika kita juga menginvestasikan waktu kita. Semakin kita punya waktu untuk keluarga kita, maka semakin kita juga mengenal istri kita, anak kita, suami kita, pasangan kita. Bapa menunjukkan diri sebagai Bapa yang akrab. Demikian juga kiranya itu yang kita upayakan dalam kehidupan bersama. Dan yang kedua, kehangatan keakraban itu terbangun atau terwujud dengan penyataan kasih itu dengan tindakan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita punya anak, kita itu mengasihi anak kita. Cuman terkadang kita yang jarang mengungkapkan itu. Sedangkan Bapa yang mengungkapkan, Bapa yang menunjukkan cinta kasihnya kepada anaknya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
Dan Bapak Ibu, kalau kita baca Injil secara lengkap, tidak hanya satu kali Bapa mengatakan itu. Ketika Yesus naik ke puncak gunung bersama 3 muridnya, terdengar lagi suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Hari ini kita diingatkan akan sebuah tema terus-menerus dibaharui. Dan sebagai gereja, pembaharuan itu terjadi dimulai dari keluarga kita. Mari kita bangun keluarga kita, keluarga yang akrab, keluarga yang hangat, keluarga yang dekat. Bapak Ibu, kalau sudah akrab itu kadang enak. Kalau negur enak. Kalau menyatakan kesalahan kadang juga enak. Dan itu yang ingin kita bangun sebagai umat Tuhan. Kalau sudah akrab, jemaat itu ditegur mendengarkan. Kadang pendeta bisa salah pun ditegur, tidak masalah. Mari kita terus memperbaharui persekutuan kita, dan persekutuan itu dimulai dari keluarga kita. Jangan orang pelayanan di gereja itu sebagai pelarian dari masalah keluarga, dia melayani di gereja sebagai pelarian atau menutup-nutupi. Biar tidak kelihatan punya masalah, saya melayani di gereja. Justru pembaharuan itu dimulai dari lingkungan terkecil kita, dari kehidupan iman kita, dari keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan rangkaian doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kehidupan kami, Engkau memanggil tiap-tiap kami menjadi pengikut Tuhan. Engkau memberikan kuasa melalui Roh Kudus bagi kami, untuk kemudian percaya akan Kristus Juru Selamat kami. Dan kami yang telah ditebus oleh Tuhan, melalui baptisan kami menerima Roh Kudus Tuhan. Dan melalui baptisan kami juga mendengar sapaan Tuhan,
Kami adalah anak-anak Tuhan yang disayangi dengan kasih sayang yang penuh oleh Bapa. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami boleh terus memperbaharui kehidupan kami. Boleh terus memperbaharui keluarga kami. Terkadang dalam kehidupan kami ada sifat-sifat, ada karakter-karakter yang perlu kami ubahkan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, kami terus berupaya untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kami. Dan di dalam kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terus tumbuhkan rasa cinta, terus tumbuhkan sayang. Ketika rasa itu semakin pudar, biarlah karya Roh Kudus yang boleh terus menumbuh kembangkan kasih kami kepada pasangan kami, kasih kami kepada orang tua kami, kasih kami kepada anak-anak kami. Mampukan kami meneladankan yang baik, supaya mereka pun bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan takut akan Tuhan. Mampukan kami meneladankan keakraban dan kehangatan di tengah kehidupan. Dan ketika itu terjadi, kami juga percaya pengampunan tersedia, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan itu juga diberikan. Dan kami ingin ketika keluarga kami menjadi keluarga Kristiani yang kuat dan diperbaharui, itu yang kemudian akan menular dalam kehidupan gereja Tuhan ini. Sehingga semakin banyak mereka yang bersedia untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Pelayanan-pelayanan bagi sesama, pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, pelayanan kepada mereka yang menderita. Itu yang dikerjakan oleh umat Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tolong jangan jadikan kami batu sandungan untuk sesama kami, tetapi jadikanlah kami saluran berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini, Tuhan tolong supaya semakin dapat menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Pelayanan di bidang pendidikan, pelayanan kepada mereka yang telah mengalami usia lansia, pelayanan dalam kedukaan, pelayanan juga melalui gedung yakin bagi mereka yang bersuka cita. Dan kami juga rindu pelayanan-pelayanan yang ada semakin berkembang, semakin menyentuh banyak orang, sehingga mereka mengalami kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan negara ini, bagi pemerintah yang ada, yang berjuang untuk mengatasi wabah COVID-19, tetapi di saat yang sama berjuang untuk mengatasi kelompok-kelompok intoleran. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan bagi pemerintah kami, kepala negara, untuk boleh dapat melayani sesama sesuai dengan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan. Dan sebagai pribadi kami datang kepada Tuhan, kami menyadari kehidupan kami yang lemah, yang rapuh, yang rentan. Tetapi biarlah kami
tetap bersandar kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Inilah doa kami dalam waktu yang masih Tuhan sediakan bagi kami, dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami mohon dan kami ditolong oleh Tuhan untuk berusaha. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti dan berharga bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita memasuki pelayanan persembahan, dan marilah kita membawanya di dalam doa syukur. Allah Bapa di sorga, sumber segala karunia, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan, kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kembali kami ingin menyatakan syukur kami atas segala berkat-Mu melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Engkau yang menerima dan dapat menjadi berkat bagi pekerjaan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menguduskan. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita melalui persembahan yang didasari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan jemaat diberikan pada saat keluar dari ruang ibadah dengan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu. Saat ini persembahan disimbolkan dengan persembahan para pelayan ibadah diiringi instrumen KJ 302 Kuberi persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 10 Januari 2021, penegasan warta akan memakai video yang telah dipersiapkan oleh Komisi Remaja GKI Pengampon. Selamat menyaksikan. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saat ini bersama saya dari Komisi Remaja akan menyampaikan berita gereja traktual. Selamat menyaksikan. Program pemulihan kehidupan GKI Pengampon yang dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2020 telah berakhir. Syukur kepada Tuhan, program ini telah mendistribusikan 1.174 paket kebutuhan pokok kepada 389 penerima di program berbagi kasih. 28 paket diakonia untuk 88 diakoni di program Tribako bulanan dan 141 paket beras mendesak atas partisipasi jemaat dan seluruh simpatisan dalam program ini. Apabila jemaat memiliki masukan dan evaluasi mengenai program,
silakan menyampaikannya kepada majelis jemaat sebelum rapat pleno tanggal 20 Januari 2021. Pelayanan 3-in-1 GKI Pengampon kembali berjalan di tahun 2021. Seluruh kegiatan diantaranya malam puji doa, doa pagi, dan pemahaman Alkitab kembali akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari. Untuk kelas PA online bulan Januari sampai Februari 2021, tema yang akan dibahas adalah di penjara namun tidak terpenjara. Dari surat Kolose dipandu oleh Penatua Agung Prasetya. Silakan jemaat dan mengikuti kegiatan-kegiatan bersekutu dan bertumbuh yang membangun dan menguatkan iman percaya. Tim dokumentasi GKI Pengampon telah menyiapkan foto-foto kebaktian dan baptis tanggal 8 November 2020 dan 3 Januari 2021. Bagi penerima baptisan maupun jemaat yang ingin memperoleh dana tersebut, silakan mengakses folder jemaat melalui tautan dan QR Code yang tersedia di Warta Jemaat cetak dan elektronik. Rabu 20 Januari 2021 akan dilangsungkan persidangan majelis jemaat pukul 17.00. Jemaat diharapkan memberikan saran untuk memajukan pelayanan. Surat-surat sudah masuk paling lambat hari Sabtu 16 Januari 2021 dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas. Mohon dukungan doa. Kita akan kembali menyaksikan sebuah klip dari Ukrida Jakarta Mitra Pendidikan GKI. Informasi dari program studi Magister Manajemen Ukrida sekaligus menutup penegasan warta minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat melihat warta cetak maupun elektronik. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Magister Manajemen Ukrida. Buat kamu yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ada program Magister Manajemen Ukrida yang bisa kamu pilih dengan 8 konsentrasi pilihan. Manajemen Perencanaan Keuangan, Manajemen Risiko, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Persekon, Manajemen Gereja, Bisnis Strategik, Manajemen Rumah Sakit. Selain ke-8 konsentrasi tersebut, Ukrida juga menyelenggarakan program sertifikasi antara lain Certified Financial Planner atau CFP, Certified Risk Management Officer atau CRMO, dan Certified School Management atau CSM. Kamu juga bisa memilih waktu perkuliahan sesuai dengan kebutuhanmu. Yuk gabung bersama para profesional lainnya di Magister Manajemen Ukrida. Ada beberapa warta tambahan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, hari ini Minggu 10 Januari 2021, Penatua Agung Prasetya melayani firman Tuhan di GKI Kuningan. Yang kedua, GKI Pengampon akan kembali mengadakan malam puji dan sabda dilaksanakan secara online menggunakan yang akan diadakan pada hari Kamis 28 Januari 2021 pukul 18.30. Ruang dibuka mulai pukul 18 dengan tema berelasi dengan Tuhan secara disiplin baik individu maupun persekutuan. Dilayani oleh Pendeta Adi Soselia Patriabara dari LPPS GKJ GKI Jawa Tengah. Kepada Bapak, jemaat dan simpatisan yang ingin mengikuti sabda ini, dipersilahkan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Zoom di handphone atau laptop terlebih dahulu. Tautan atau link untuk acara malam puji dan sabda akan dibagikan melalui warta jemaat dan media sosial GKI. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Pengampon telah melakukan renovasi Gedung Yakin Jalan Pulasaren nomor 17 dengan interior yang lebih modern, nyaman, dan ditunjang sarana prasarana yang baik. Saat ini Gedung Yakin siap digunakan untuk tempat pertemuan, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan lain sebagainya dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan.
Bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan gedung Yakin untuk kegiatan tersebut, dapat menghubungi Ibu Jessica di nomor 0231 482 049 atau 0877 2892 7153 pada kerja. Tuhan memberkati. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat elektronik maupun cetak. Apabila jemaat membutuhkan info dan pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja setiap hari kerja. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya tambahkan beberapa hal terkait dengan warta yang ada. Kenapa di saat-saat COVID kok malah gereja merenovasi gedung Yakin? Bapak Ibu, renovasi dilakukan karena memang keharusan. Kira-kira sudah 30 tahun lebih gedung Yakin itu ada, dan kemudian atapnya mulai dimakan rayap. Karena itu renovasi sebagai sebuah keharusan. Kalau tidak direnovasi nanti takutnya atapnya ambruk. Dan sekarang sudah selesai, bisa dimanfaatkan untuk pelayanan jemaat dan pelayanan sesama. Dan yang kedua, program peduli kehidupan dan pemulihan kehidupan, tadi dikatakan Juli sampai Desember, akan tetap dilanjutkan oleh majelis jemaat. Mari jemaat dapat berpartisipasi, dapat menjadi berkat, atau kalau Bapak Ibu Jemaat tahu ada orang lain yang butuh berkat, butuh beras, boleh dapat menghubungi gereja supaya kita dapat menjadi saluran kasih sayang Tuhan. Itu saja, dan kita akan masuk dalam pengutusan. Umat yang terkasih, peran pesan Rasul Paulus di Efesus dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4-6 menyatakan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Setiap kita yang mau bertobat dan memberi diri kita dibaptis, marilah kita terus berkomitmen dan berperan serta dalam memelihara pertumbuhan iman kita melalui komunitas gereja yang sehat, melalui sesama yang Tuhan tempatkan bagi kita, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku pembaharuan dalam hidup sehari-hari, baik di rumah, di dalam pekerjaan, masyarakat, dan bahkan dunia. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersiap untuk ibadah kita yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai komitmen kita, mari kita angkat pujian, Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman.